Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu animasi yang tumbuh bersama kita. Bersiaplah. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hari ini kita bakalan bahas salah satu serial animasi televisi yang tumbuh bersama kita. Coba deh inget-inget. Dulu, sebelum berangkat sekolah, kita pasti nyempetin buat nonton ini dulu. Nontonnya tuh sambil sarapan gitu kan. Nah, buat kalian yang mungkin udah punya putra-putri tercinta, serial animasi ini tuh masih aja eksis sampai sekarang. Ini mungkin saja membuktikan bahwa animasi keluaran Nickelodeon satu ini memang tak lekang oleh waktu. Yap, apalagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Sponge bercelana kotak ini masih warawiri di salah satu channel televisi Indonesia, bahkan udah ada di layanan streaming sekelas Netflix. Sudah merilis beberapa season dengan ratusan episode, menurut kalian episode SpongeBob SquarePants mana yang paling berkesan? Mungkin salah satu episode yang akan kita bahas ini masuk ke dalam list kalian. Episode 1 ini dirilis pada season pertama dan menghadirkan cerita yang sebenarnya kreatif sekaligus filosofis. Episode tersebut berjudul SB129. Selain karena menghadirkan konsep waktu yang cukup sederhana, ada salah satu scene di mana Squidward terjebak di sebuah tempat yang entah di mana itu, antah berantah lah pokoknya. Tempat itu tuh kayak putih semua, tidak berujung, dan terkesan abstrak. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada Squidward? Kita punya penjelasan dari fan teoris maupun para filsuf. Serius, gak bohong. Kenapa episode SB129 ini berkesan di hati penonton dan menjadi episode terbaik sekaligus teraneh dari SpongeBob SquarePants ya? Karena ini ternyata ada pembahasan yang cukup rumit di balik semuanya. Oke, tapi seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori film lainnya, episode SpongeBob SquarePants. Purgatory. Buat kalian yang mungkin lupa ya sama episode SpongeBob SB129 ini, pada dasarnya episode 1 ini memfokuskan diri pada Squidward yang berusaha untuk menghindar dari SpongeBob dan Patrick. Banyak hal yang ia lakukan supaya bisa terhindar dari mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Squidward menemukan sebuah tempat persembunyian yang sempurna, yaitu di Krusty Krab, tepatnya di ruangan pendingin. Squidward kemudian memastikan bahwa SpongeBob dan Patrick tidak lagi mengejarnya. Ketika merasa aman, ia hendak keluar dari ruangan pendingin tersebut. Naas, ia malah terkunci di sana untuk waktu yang panjang, yaitu selama 2000 tahun. What? Ternyata, di masa depan pun, spesies sejenis SpongeBob dan Patrick itu masih ada. Squidward memutuskan untuk kembali ke masa lalu dengan menggunakan mesin waktu. Lagi-lagi, di masa lalu pun, SpongeBob dan Patrick juga ada. Ia pun tidak sengaja membawa mesin waktu itu ke sebuah tempat yang aneh, serba putih, tidak berujung, dan di sana ia benar-benar bisa sendirian. Tapi itu tidak lama. Squidward merasa ketakutan dan akhirnya ia bisa kembali ke masa sekarang yang dimana di masa tersebut ia kembali bertemu dengan SpongeBob dan Patrick. Nah, dari penjelasan di atas, episode SB129 ini memang menyinggung persoalan tentang mesin waktu. Tema mesin waktu itu emang selalu menarik perhatian banyak orang ya. Sebut saja Interstellar, Avengers Endgame, Titanic, dan SpongeBob kayaknya gak mau ketinggalan. Yang perlu kalian perhatikan dalam episode ini adalah 3 masa dalam perjalanan waktunya. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Walaupun ada perbedaan waktu atau masa yang sangat jauh, tapi Squidward ternyata tetap bertemu dengan SpongeBob dan Patrick, walau dengan versi atau bentuk yang berbeda. Lantas apa sih yang sebenarnya terjadi pada Squidward ketika dia berada di tempat yang serba putih itu? Kita mulai dengan teori yang sangat liar. Oke, terlebih dahulu mari kita sebut tempat yang serba putih itu bernama Nowhere. Tempat bernama Nowhere tersebut sebenarnya merupakan sebuah representasi dari sesuatu yang disebut dengan Purgatory. Oke, jangan kaget ya. Dalam teologi agama Kristen, khususnya dalam teologi agama Katolik, Purgatory yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai purgatorium merupakan sebuah tempat untuk pemurnian jiwa-jiwa yang berdosa sebelum mereka masuk ke surga.
Mengambil definisi dari Christianity.com, purgatory adalah tempat bagi mereka yang memiliki dosa, namun ia dikaruniai kasih sayang Tuhan untuk masuk ke surga. Tapi, karena dia masih memiliki dosa dan ia belum istilahnya belum bertobat kali ya. Nah, di purgatory ini, alias di nowhere ini, jiwanya dimurnikan dulu sebelum memasuki surga. Oke, ini kita dapat definisi dan beberapa informasi lainnya dari beberapa sumber yang ada di internet. Takut ada yang salah, buat kalian yang paham akan masalah purgatory ini, sangat dipersilahkan untuk mengoreksi kita. Hitung-hitung bagi ilmu ya. Konsep purgatory ini ternyata memang tidak hanya ditemukan dalam agama Kristen Katolik saja. Dalam ajaran Yunani kuno, ada 3 tempat yang disediakan untuk mereka yang sudah meninggal. 3 tempat tersebut diantaranya adalah surga, neraka atau tempat siksaan, dan yang terakhir adalah tempat di antara 2 tempat yang disebut dengan Fields of Asphodel. Tempat ini digambarkan sebagai tempat bagi jiwa-jiwa yang berkeliaran tanpa tujuan. Mereka sendirian, berkeliaran seperti sedang bermimpi, namun untuk selamanya. Jika kita mendengar penjelasan dari 2 kepercayaan di atas, nowhere atau tempat yang sempat dikunjungi oleh Squidward mungkin terdengar sama. Di sana, Squidward nampak sendirian, berlarian ke suatu arah, namun sebenarnya tidak ada ujung atau tidak ada tujuan. Kita ingat, saat itu Squidward berusaha untuk kembali ke mesin waktunya, namun sayang, tempat tersebut sepertinya tidak memiliki pintu. Jika memang benar Squidward berkunjung ke sebuah tempat untuk penyucian jiwa alias purgatory, apakah ini mengindikasikan bahwa Squidward sebenarnya sudah meninggal? Iya nggak sih? Kan yang namanya purgatory itu diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang memiliki dosa. Nah, yang namanya jiwa artinya dia sudah terlepas dari badan fisiknya dong. Nah, makanya, apakah Squidward sebenarnya sudah meninggal? Pertanyaan ini memunculkan banyak perdebatan di kalangan fan teoris. Ada yang menyatakan memang selama ini Squidward telah meninggal. Ada juga yang mengatakan bahwa gurita ini belum meninggal. Yang dia alami itu hanyalah representasi atau perumpamaan saja. Artinya, Squidward tidak benar-benar mengalami purgatory. Buktinya adalah ya, kita bisa lihat di akhir episode dia bisa kembali ke masa sekarang dan bertemu kembali dengan SpongeBob dan Patrick. Bukti lainnya adalah klarinet yang selalu dibawanya. Kreator SpongeBob pasti sengaja membiarkan Squidward terus-terusan memegang klarinetnya. Dugaan fan teoris, hal itu untuk membuktikan bahwa Squidward masih hidup. Karena ya, yang namanya orang meninggal kan tidak mungkin membawa benda fisik ke alam lain. Wah, liar banget ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian yakin dengan teori ini? Coba komen di bawah. Eternal Recurrence. Oke, teori yang satu ini sangat menarik ya guys, karena kita akan sedikit menyinggung salah satu filsafat yang sebenarnya agak mengerikan sih. Sebelum itu perlu ditegaskan kembali bahwa tema time travel itu memang menjadi salah satu tema yang cukup diminati oleh para kreators. Soalnya tema time travel tuh bakal banyak banget konflik atau cerita yang bisa diangkat. Banyak film yang mengangkat cerita dengan tokoh yang hidup di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan. Tapi bagaimana jika tokoh tersebut berada di suatu masa yang tidak ada di ketiganya? Dia tidak ada di masa lalu, di masa sekarang, atau di masa depan. Nah, menurut teori ini, itulah yang terjadi pada Squidward ketika dia berada di nowhere tersebut. Ternyata, yang terjadi pada Squidward adalah sebuah pemikiran, bukan kejadian konkret atau kejadian nyata. Sebuah pemikiran ketika ia berada dalam sebuah krisis dalam dirinya. Krisis dalam diri maksudnya adalah situasi di mana dia sedang merasa tidak stabil, terkesan berbahaya yang bisa mempengaruhi dirinya sendiri ataupun orang lain. Misalnya, kalian dijauhin sama gebetan kalian, terus kalian ngerasa down banget, banyak pikiran, kayak gak pernah sedown ini gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai krisis dalam diri. Nah, Squidward juga sama. Menurut teori ini, pada saat di mesin waktu itu, Squidward sedang berada dalam suatu krisis terhebat dalam dirinya. Lantas, krisis semacam apa yang dia alami? Jangan di-skip ya, soalnya ini menarik banget. Krisis yang dialami oleh Squidward bisa disebut dengan existential crisis. Namun secara lebih spesifik, krisis yang dialaminya merujuk pada sebuah pemikiran bernama eternal recurrence, yang secara bebas dapat kita artikan sebagai pengulangan yang abadi. Ini merupakan sebuah eksperimen pemikiran yang digagas oleh seorang filsuf asal Jerman bernama Friedrich Nietzsche.
Dalam bukunya, Nietzsche menuliskan bahwa eternal recurrence merupakan sebuah pemikiran yang meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan terulang dalam suatu rangkaian waktu dan siklus yang abadi pula. Jadi, apa-apa yang ada di dunia ini tuh ya bakal terulang lagi dan lagi. Contoh sederhananya quote Squidward ini, Squid order makanan, SpongeBob masak makanan, customer mendapatkan makanan, dan mereka melakukan hal tersebut untuk puluhan tahun. Jadi kayak ada semacam pengulangan gitu. Pemikiran mengenai pengulangan abadi ini secara langsung ngedirect ke scene di mana Squidward lari tanpa ujung pada saat ia berada di nowhere. Itu dia kan kayak lari tapi balik lagi gitu kan. Atau scene ketika Squidward ada di masa depan yang ternyata dia masih bertemu dengan SpongeBob masa depan. Nah, di masa depan tersebut, si SpongeBob ternyata masih suka berburu ubur-ubur bahkan setelah 2000 tahun berlalu. Nah sekarang, dalam episode SB129 ini ada salah satu scene yang sangat ikonik, yaitu alone scene atau yang sendirian, yang itu. Entah ini kebetulan atau apa, ternyata menurut Nietzsche pun, eternal recurrence terjadi pada saat ia merasa kesepian. Kita lihat dalam scene tersebut, si Squidward emang lagi sendirian kan? Sudah dipastikan bahwa dia merasa kesepian. Dan kesepian yang dialaminya bukan kesepian biasa. Kondisi semacam itu disebut dengan loneliest loneliness, atau kesepian yang benar-benar sepi banget. Lebih menyakitkan, sampai-sampai lu tuh kayak merasa sesuatu yang gak wajar. Justin Remhoff, seorang profesor dari Old Dominion University, mendedikasikan hidupnya untuk mengkaji pemikiran Nietzsche ini. Dia menyatakan bahwa memang eternal recurrence akan terjadi pada seseorang yang sedang berada di fase loneliest loneliness itu. Ini masuk akal ketika kita menarik kembali pernyataan yang menyebutkan bahwa Squidward tidak berada di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Dia sedang berada di suatu masa yang tidak bisa terdefinisikan, undefinable space, dan ketika ia membutuhkan orang lain, tidak ada siapapun di sana. Nah, seharusnya, masih menurut Justin Remhoff, seseorang yang telah mengalami fase loneliest loneliness ini, dia akan ada yang namanya self-transformation. Misalnya, ketika dia dulunya memang gak peduli sama lingkungan sekitar, setelah mengalami fase tersebut, dia bisa menjadi lebih care. Pun dalam SpongeBob episode SB129 ini, ketika Squidward bisa kembali ke masa sekarang, dia kayak lebih care gitu sama SpongeBob dan Patrick. Tapi ya, itu cuma sebentar. Karena setelah itu, Squidward dibuat kesel lagi sama SpongeBob dan Patrick. Nah, itulah letak eternal recurrence atau pengulangan abadinya berada. Ketika Squidward merasa kesal lagi sama SpongeBob, dia bakalan nyari tempat yang sepi lagi, dan lagi, dan lagi. Jadi kayak ngulang aja kayak gitu terus. Nah, konsekuensi logis dari adanya pemikiran ini adalah muncul lagi suatu pemikiran yang disebut dengan existential nihilism, di mana pemikiran ini menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tuh kayak gak ada artinya, meaningless, gak ada motivasi, yang terjadi ya udah terjadi. Kayak pasrah aja gitu. Logikanya, lu udah tahu nih bahwa kejadian di alam dunia ini tuh kayak berupa pengulangan yang abadi. Ya udah, lu bisa mikir bahwa hidup ini tuh gak ada artinya, kayak gak ada kejutan gitu. Toh besok gue bakalan kayak gitu lagi. Sederhananya seperti itu guys. Nah, akibat yang bisa ditimbulkan selain pasrah, ya dia bisa melakukan sesuatu yang tidak baik, seperti bunuh diri atau semacamnya. Karena dia nganggep bahwa hidup itu tuh gak ada artinya. Makanya Squidward gak aneh kalau dia hidup pun kayak mati. Bahkan di beberapa scene pun dia mengatakan bahwa mati itu kayaknya lebih enak daripada hidup. Tapi itu mungkin terjadi pada beberapa orang saja. Soalnya, fase loneliest loneliness yang Squidward alami telah menjadi sebuah turning point buat dia. Ya, seperti yang disebutkan tadi, dia mengalami self-transformation. Kasarnya, bukannya bunuh diri, apa yang kita lihat dalam SpongeBob, Squidward justru bisa lebih menerima takdir yang akan ia dapatkan. Walaupun untuk menjalani hari-harinya akan terasa sangat berat. Oke guys, itu dia teori film lainnya, episode SpongeBob SquarePants. Judulnya sih SpongeBob, tapi lebih banyak ngomongin si Squidward. Kayaknya dia harusnya punya spin-off sendiri ya guys, soalnya kisah hidup dia tuh kayak relate sama kita-kita. And as always guys, sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan konspirasi harian paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.